لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Ada panggilan dari Kemenang, termasuk orang yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Bahagianya luar biasa. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ketika datang Ismail, Ibrahim bahagia. Baru saja mendapatkan kebahagiaan, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Yang tadi saya bacakan ketika sholat. Di dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim menyimpan, disuruh oleh Allah agar disimpan. Kalau menurut kita mungkin seakan-akan dibuang. Min dzurriyyah, dzurriyyah itu keturunan, yang dimaksud di sana adalah Ismail. Biwadin ghairi dzar'in, di lembah yang tidak tumbuh tumbuhan, yang sekarang menjadi kota Makkah. Nabi Ibrahim pada waktu itu berangkat dari Palestina bersama Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih bayi, disimpan yang sekarang menjadi kota Makkah. Dulu adalah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, membuktikan keimanan ketakwaannya kepada Allah. Bukan tidak cinta, tidak sayang terhadap anak, tapi Nabi Ibrahim membuktikan, ya Allah, aku simpan anakku di sini bukan tidak sayang, tidak cinta, tapi aku akan membuktikan kepadamu, ya Allah, aku lebih cinta kepadamu. Maka aku tinggalkan anakku dengan istriku yang aku cintai. Makanya Nabi Ibrahim, Pak, ketika meninggalkan istri dan anaknya, tidak berbicara apa-apa, tidak memberikan amanat, wasiat dan sebagainya, memberitahu bagaimana, langsung saja pergi. Makanya Siti Hajar didampingi sampai 3 kali memanggil Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim, mau kemana Ibrahim? Kenapa kau tinggalkan kami? Ibrahim. Setelah 3 kali dipanggil baru Siti Hajar, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim baru nengok ke belakang dan menganggukkan kepalanya. Kata Siti Hajar, jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kami berdua di sini. Pak Bu, pas dapat panggilan haji, datang ke sini, dipisahkan. Ujian yang kecil dipisahkan, belum dapat musuh. Itu ujian kecil. Nabi Ibrahim harus dipisahkan. Mungkin Bapak Ibu saat ini ketika kemarin mau pergi dari Indonesia ke sini, pas anak, mama, ayah jangan pergi. Sampai ada yang menangis. Bayangkan Ismail meninggalkan anaknya yang masih bayi. Kembali lagi ke Palestina. Berapa lama Nabi Ibrahim berpisah dengan Ismail, dengan Siti Hajar? Surat As-Saffat ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu sabiya. Ketika Ismail sudah berumur balik, dewasa. Berapa lama balik? Ada yang menyebutkan 12 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun. Kita 40 hari pun terasa lama berpisah dengan anak. Hampir tiap hari video call dengan anak-anak kita. Dek, Neng, Teh, tiap hari. Bahkan mungkin ada yang masih nangis anaknya ketika video call. Nabi Ibrahim tidak bisa video call. Nabi Ibrahim pergi jauh, 12 tahun, meninggalkan Ismail. Makanya Bapak Ibu, ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ibrahim. Makanya saya ketika manasik di kota Tasikmalaya, Bapak Ibu sudah siap tidak membuktikan keimanan ketakwaan kita, meninggalkan rumah kita, harta kita, anak kita, semuanya kita tinggalkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, pembuktian keimanan ketakwaan kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam haji, di dalam sebuah hadis, al-hujjaj wal-ummar waqtullah. Jemaah haji, jemaah umrah itu adalah tamu-tamu Allah. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan selama ini adalah jamuan dari Allah, bukan dari kerajaan, bukan dari pemerintah Indonesia, bukan. Yang menyebabkan kita terpisah, kita mampunya rusuk, Allah hakikatnya. Maka kita ketika kemudian sama Allah, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Rasa syukur itulah yang ingin Allah berikan, ingin dapatkan dari kita. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan ibadah haji hari ini, mintalah ridwan kepada Allah. Ya Allah, ridhoi aku untuk melaksanakan ibadah haji. Jika Allah sudah ridho, Allah yang akan menggerakkan kita, memudahkan kita, memberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Allah.
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Nuh tidak tahu ketika diperintahkan untuk membuat perahu akan datang badai, tapi dilaksanakan saja. Nabi Musa tidak tahu ketika disuruh membelah laut akan terbelah, tidak ada yang tahu. Maka Bapak Ibu, ketika kita saat ini diperintahkan haji, laksanakan saja. Maka bisa jadi apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim itu akan kita dapatkan. Memangnya seperti apa? Setelah Nabi Ibrahim berpisah 12 tahun, Nabi Ibrahim diberikan izin kembali menemuinya. Datang dari Palestina berangkat ke Mekah ini. Pas datang ke Mekah, Pak Bu, Mekah sudah bukan lagi wad yang bigweri dizarkin, bukan lagi lembah yang tidak tumbuh-tumbuhan, tapi sudah menjadi perkampungan. Kenapa? Karena di sana sudah ada sumber air, sumur Zam-Zam, berkat perjuangan Siti Hajar. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan banyak jemaah haji yang ketika sa'i dari Safa Marwah hanya lip service. Kadang-kadang sambil ngobrol, memperhatikan orang lain, membicarakan bagaimana orang seperti ini, seperti itu. Padahal Bapak Ibu, ketika kita dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, itu perjalanan Siti Hajar bagaimana ketika Ismail kelaparan, menangis, air susu kering. Siti Hajar lari ke Bukit Safa mencari mungkin ada makanan, ada minuman. Kemarin kita telat saja makanan, di WA, di grup, kapan ya makan datang. Saya hanya bisa jawab sabar. Selesai. Ini jamuan dari Allah. Siti Hajar sudah kering, Bu, dari Palestina datang ke Mekah hanya bawa bekal yang mungkin dibawa oleh 2 tangan Nabi Ibrahim. Berapa hari cukup di sana? Mungkin hanya beberapa hari. Air susu kekeringan, makanan habis, minuman habis. Siti Hajar berangkat ke Bukit Safa, usaha. Mungkin ada air minuman di Bukit Safa, tidak ada. Turun. Kita kemarin ketika sa'i, aduh pegel, aduh. Bayangkan Siti Hajar kondisi lapar, anak menangis, bolak-balik panas, tidak ada AC, tidak ada kipas. Makanya jangan pernah mengeluh ketika beribadah. Nikmati. Orang yang ketika beribadah, baik itu awal, sa'i, nanti kita jalan dari Muzdalifah atau dari Mina ke Bukit Marwah, jika masih ada yang mengeluh, maka bisa jadi di dalam hati kita masih ada dosa yang belum dimintakan ampunan kepada Allah. Pak, jangankan haji, untuk memasukkan uang 2.000 ke kenceng pun bagi mereka yang tidak punya keimanan ketakwaan berat, Pak. Berat. Untuk ngasih duit ke kenceng pun di Indonesia berat. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa sedekah, ngasih bukannya 2.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 100 juta. Kenapa? Ketika sudah punya keimanan ketakwaan, nikmat beribadah itu. Makanya Bapak Ibu ketika sholat imam lama, sujud lama, ketika kita merasakan kenikmatan, bisa jadi Allah sudah ridho kepada kita. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman dalam beribadah, gelisah dan sebagainya, perbanyaklah istighfar. Makanya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pada waktu itu datang ke Mekah. Yang dicari bukan Ismail, karena sudah jadi perkampungan. Yang dicari adalah istrinya, karena ketika ditinggalkan Ismail masih bayi. Pas bertemu dengan istrinya, wahai istriku, di mana Ismail? Sedang bermain di lapang. Antar aku ke sana. Saking rindunya seorang ayah bertemu dengan anaknya. Diantar oleh istrinya. Ismail sedang bermain di lapangan. Kata ibunya, Ismail, ayahku sudah pulang. Anak 12 tahun tidak bertemu dengan ayah, tiba-tiba ibunya manggil, ayah sudah pulang. Nengok ke belakang, di pinggir ibunya ada laki-laki gagah. Itu ayahku. Ismail lari, Pak. Saking rindunya seorang anak dengan ayah. Nabi Ibrahim melihat ada anak kecil lari, menghampirinya dan berpelukan. Mereka menangis penuh bahagia. 12 tahun, ada yang menyebutkan 13 tahun tidak bertemu. Dengan Siti Hajar pulang ke rumah, baru saja mendapatkan kebahagiaan. Ibrahim bermimpi harus menyembelih putranya Ismail. Ini ujian lagi. Setiap ada kebahagiaan, ada ujian. Ada kebahagiaan, ada ujian. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita melaksanakan ibadah haji, ada ujian, ini yang dilakukan, yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Maka perbanyaklah istighfar.
Karena seorang mukmin, kata Rasulullah, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatus sauda fi qalbihi. Seorang mukmin kalau melakukan satu saja dosa, itu sama dengan terkena nuqtah hitam, noda hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi kita sering diartikan qalbun itu adalah hati. Padahal qalbun dalam bahasa Inggris itu adalah heart, jantung. Karena hati dalam bahasa Inggris liver. Makanya saya pernah membahas tentang mukjizat jantung yang sampai saat ini Profesor Dr. Swart, Dr. Paul, Linda Rusek itu masih tanda tanya besar, ada apa di dalam jantung. Makanya Rasulullah kenapa menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yusiru ila sadrihi salasama. Sampai Rasulullah 3 kali menyebutkan takwa itu di sini, di sini, di sini, di dalam hati. Ternyata di sini ada jantung. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan kita sholahat jasadu kullu wa idam tasadal jasadu kullu ala wahiyam qalb. Kata Rasulullah, kalau jantung kita itu kita melakukan dosa, apa sama dengan terkena noda hitam. Terus melakukan dosa, buang sampah sembarangan, ngomongin orang, berbohong, marah, mengeluh, lukitot, nuqtatus sauda fi qalbi. Makanya Bapak Ibu, kenapa Rasulullah kemudian menyebutkan fa'in taba wa naza'a wastaghfar. Jika kita sudah melakukan satu dosa, satu kesalahan, kemudian bertobat, meminta ampunan, menyesalinya, sukilalahu bihi qalbuhu, dibersihkan lagi hatinya. Makanya Bapak Ibu, selama di Mina, di Arafah, perbanyaklah istighfar. Bapak Ibu, tapi wa in zada, jika bertambah dosanya, kesalahannya, zada, maka akan bertambah dosanya, sehingga itulah kata Rasul, fadzalika huwarron. Kalau manusia terus melakukan dosa kesalahan, maka lama-kelamaan di dalam hatinya, di dalam jantungnya itu akan ada ron, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran, kalla baron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, manusia di dalam jantungnya akan memiliki ron, penghalang, penutup. Orang kalau sudah ada ron, Pak, dinasehatin pakai dalil Al-Quran dan hadis tentang gak boleh mabuk, sholat, gimana gua aja, saya kamu jangan pernah. Nah itu kalau sudah ada ron, benar. Ada bahasa Al-Quran surat Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Jantung kita itu bisa keras seperti kerasnya batu, au asadu qaswah, atau lebih berat atau lebih keras daripada batu. Maka Bapak Ibu, selama kita melaksanakan ibadah haji, jika terjadi ujian dari Allah, istighfar, astagfirullah. Kenapa ya nusuk belum dapat? Astagfirullah. Kenapa ya saya dipisah? Astagfirullah. Suki, bisa jadi itu adalah teguran dari Allah. Tapi Bapak Ibu, dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, tidak ada apa-apanya. Sampai Nabi Ibrahim baru saja kebahagiaan itu datang, malamnya sampai bermimpi bertemu, diperintahkan oleh Allah harus menyembelih Ismail. Bangun Ibrahim, ya Allah, jika memang ini adalah perintah darimu, berikan sekali saja kesempatan untuk bermimpi yang seperti tadi. Ibrahim tidur, mimpi lagi, bangun lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali bermimpi, makanya kenapa Bapak Ibu, Nabi Muhammad tanggal 8 Zulhijjah itu ke Mina. Disebut tanggal 8 Zulhijjah itu disebut hari Tarwiyah. Tarwiyah itu rawaya yarwi riwayah, hari berpikir, hari merenung. Nabi Ibrahim berpikir, ya Allah, masa saya harus menyembelih anakku Ismail. Tanggal 9 Zulhijjah kemudian ke Padang Arafah. Disebut Padang Arafah, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya Bapak Ibu mungkin ada yang pernah kemarin sudah rihlah ke sekitar kota Makkah, ada juga yang belum. Kalau yang versi sepertinya nanti setelah Buzna ini. Disebut Padang Arafah, di antaranya yang pertama berhubungan dengan kisah Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan dari surga itu dipisah. Walaupun dipisahkannya, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya menyebutkan di Hindi Adam, Hawa di Basrah, di langit. Berduaan di dunia ini, diturunkan dari surga, saling mencari. Akhirnya ketemulah di Jabal Rahmah atau Jabal Arafah. Ketika bertemu Adam dengan Hawa, Arafah, saling mengenal, saling mengetahui, engkau Adam, engkau Hawa, maka disebutlah pada Arafah. Pertama itu.
Setelah saling mengetahui kembali, kok Adam, Hawa? Maka Adam dengan Hawa arafa dan bahu, mengetahui dosanya. Maka Bapak Ibu nanti di Arafah ingat dosa dari mulai yang pernah kita lakukan sampai yang terakhir kita lakukan, Arafah dan bahu. Tadi Adam di sana, Hawa kita dikeluarkan gara-gara melakukan berapa dosanya? 1. Dosa Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara 1 dosa, melanggar perintah Allah untuk tidak memakan. Wow. Makanya Bapak Ibu setiap malam kita tahajud, saya sering kepada Allah, ya Allah, Adam hanya 1 dosa kok usir dari surga. Sementara kita berapa banyak dosa yang dilakukan ingin masuk surga. Pantaskah kita masuk ke dalam surga? Maka di sini Bapak Ibu berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Setelah Arafah dan bahu Nabi Adam, kemudian Arafah taubah, mengetahui bagaimana cara bertobat. Maka di Arafah Bapak Ibu kita ingat dosa, bertobat kepada Allah, sehingga orang yang sudah wukuf di Arafah pulang ke rumahnya, kharaja kawaladatu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih dari dosa. Maka Bapak Ibu selama di Mina, Arafah, Muzdalifah, kembali lagi ke Mina, jaga jangan sampai kita jangan lagi mengulang dosa, kesalahan. Setelah itu Bapak Ibu selain berhubungan dengan kisah Nabi Adam, juga dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah merenung di Arafah, ke Mina, di Mina Allah memerintahkan Jibril untuk meyakinkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu adalah benar perintah dari Allah. Maka ada kalimat pertanyaan dari Jibril kepada Ibrahim, hal arafta, apakah kamu tahu itu perintah dari Allah? Ibrahim menjawab, arafna. Maka disebutlah pada Arafah. Setelah yakin, Nabi Ibrahim kemudian kembali ke Mekah menemui Ismail. Di dalam bahasa Al-Quran surat As-Saffat kalimatnya, Nabi Ibrahim kemudian berdialog, berkomunikasi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Ismail, tadi malam Bapak bermimpi harus menyembelih. Tanzur madza taru. Bagaimana menurut pendapat? Pak, Bu, ini menunjukkan gambaran Ibrahim dengan Ismail itu tidak mentang-mentang Allah menyuruh menyembelih, Ibrahim langsung ngambil golok, Ismail sedang tidur disembelih. Tidak. Ada komunikasi. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Al-Quran itu komunikasi orang tua dengan anak ada 17 ayat. 14 ayat itu komunikasi ayah dengan anak. 2 ayat komunikasi ibu dengan anak, 1 ayat komunikasi guru dengan anak. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah mengajarkan yang harus sering berkomunikasi dengan anak itu siapa? Ayah. Di kita. Ibu atau guru? Makanya Pak Bu, sering banyak masalah di anak-anak itu karena mungkin anak-anak sering kurang komunikasi. Makanya di antara ahli psikologis menyebutkan terjadinya LGBT penyebabnya karena ada kurang komunikasi antara ayah dengan anak, sehingga anak butuh sosok seorang ayah, sehingga laki-laki suka kepada laki-laki. Nabi Ibrahim Pak Bu, ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya ada komunikasi. Ya bunayya, kalimatnya bukan yabni. Ibnu itu artinya anak. Yabni dalam bahasa Arab, yabni, wahai anakku. Tapi Nabi Ibrahim kalimatnya ya bunayya. Makanya kenapa orang kalau sudah belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar agama, orang cerdas, pintar. Dan itu diteliti oleh kita, oleh Prancis, oleh Inggris. Kenapa kewalipahan itu sampai bisa menguasai hampir seluruh dunia? Karena orang Islam cerdas. Kenapa cerdas? Karena mereka belajar di Kutab. Apa yang dipelajari di Kutab? Bahasa Arab, Al-Quran, agama. Makanya Indonesia dijajah oleh Belanda, jauhkan dari pesantren. Dulu yang masuk ke pesantren, silakan masuk ke pesantren, tapi hanya untuk orang miskin. Orang kaya masuk ke sekolah umum, ada international school dan sebagainya. Makanya saya mencoba merubah bagaimana mindset orang tua bahwa pesantren adalah ketika kita ingin punya anak cerdas, masukin ke pesantren. Kenapa? Belajar bahasa Arab. Kalimat bahasa Arab itu lebih dari 1 juta.
Ya, bahasa Indonesia paling 270 sekian ribu. Makanya kalimat barokah itu dari bahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia berkah saja, karena memang sedikit bahasa Indonesia. Bahasa Arab luas. Ya bani, wahai anakku. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim, ya bunayya. Apa bedanya yabni ya bunayya? Yabni dari mulut, ya bunayya dari hati. Ya bunayya dari hati. Kalau orang Sunda bilang anaki, dada, putra bapak. Ini Arabil mana? Aku tadi bermimpi. Jadi Nabi Ibrahim berkomunikasi bahwa aku harus menyembelihmu. Anzur madza tara. Bagaimana menurut pendapat? Jadi ada komunikasi, Bu. Ketika kita mau menyekolahkan anak saya ingin soleh, masukin ke pesantren. Nah, hari pesantren, jangan seperti itu. Nah, kamu ingin sekolah kemana? Pengen ke sini, bagaimana kalau ke pesantren? Kenapa ke pesantren begini? Kenapa di sekolah umum begini? Jadi berkomunikasi. Sehingga anak ketika masuk ke pesantren itu bukan atas dasar paksaan, tapi atas kesadaran sendiri. Maka Nabi Ibrahim memberikan contoh, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka anzur madza tara. Pada waktu itu Bapak Ibu Nabi Ismail menjawab, mau disembelih sama ayahnya. Ya abati, bukan ya abi. Abi mulut, ya abati dari hati. Bapak dari hati. Ujarnya berat tuh. Ya abati fi'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak dari hati Ismail. Di satu sisi Ismail dia ayahku, tapi kenapa ayah mau menyembelih saya? Berkat pendidikan seorang ibu, Ismail menjadi orang yang soleh, siap disembelih. Makanya Pak Bu, kalau dilihat dari sejarah rata-rata para ulama itu sukses menjadi cerdas itu gara-gara ibu. Nabi Nuh kurang soleh gimana? Seorang nabi, tapi anaknya Kan'an. Jadi ayah walaupun pintar, soleh, cerdas, belum tentu anaknya seperti ayahnya. Tapi kalau ibu hebat, ibu soleh, ibu pintar, anaknya akan seperti ibu. Jadi sosok ibu ini luar biasa. Imam As-Syafi'i dididik oleh ibunya. Imam Al-Bukhari dididik oleh ibunya menjadi orang-orang yang hebat. Maka Bapak Ibu Nabi Ismail ketika menjawab, wahai ayahku, jika memang ini perintah dari Allah, laksanakan saja. Berangkatlah Bapak Ibu ke Mina. Biasanya yang rihlah sekitar kota Mekah dari mulai ke Jabal Tur, kemudian ke Bukit Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina. Biasanya Bapak Ibu nanti oleh pembimbing, oleh karom, ke supir minta berhenti di Mina. Nanti di sini ada gunung, bukit di sana, ada tugu kecil warnanya putih. Kemarin saya sudah ke sana juga. Di sana itu adalah tempat Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail. Jadi nanti kepada pembimbing karom, kalau ada rihlah sekitar kota Mekah, itu di Mina minta ke supir berhenti dulu, posisinya di sebelah kiri dari bis itu. Di sana ada tugu kecil, tempat bersejarah Nabi Ibrahim. Pak Bu, dari Mekah Nabi Ibrahim berangkat ke Mina dengan Ismail, mau melaksanakan perintah Allah. Di tengah jalan Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Ibrahim, kamu mau kemana? Mau menyembelih Ismail. Kamu bukankah menunggu seorang sosok anak? Apakah kamu tidak sayang, tidak cinta kepada anak? Digoda. Maka Nabi Ibrahim mengambil batu, kemudian melempar. Allahu Akbar. Maka menjadi syariat melempar. Jalan lagi, digoda lagi, dilempar lagi sampai 3 kali. Jumratul Ula, Wusto, Aqobah. Setelah 3 kali dilempar, Nabi Ibrahim naik ke bukit tersebut. Di sana, falamma aslama wa talahu lil jabir. Nabi Ibrahim sudah menyerahkan diri, Ismail sudah disimpan di atas kakinya. Nabi Ibrahim mungkin Bapak Ibu pada waktu itu bilang kepada Allah, ya Allah, bukan saya tidak cinta dan sayang kepada Ismail. Karena di dunia ini bagi kita pun yang paling berharga anak. Kita kerja untuk anak, kita berkorban pun untuk anak. Tapi Nabi Ibrahim mau mengorbankan anak. Tapi ya Allah, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku lebih cinta dan takwa kepadamu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil pisau golok. Ketika mau disembelih, wa nadainahu an ya Ibrahim. Allah langsung berfirman, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Dan itulah bala'un mubin, ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin adzim.
dan aku gantikan dengan sembelihan yang besar. Kembali lagi mendapatkan kebahagiaan. Jadi setiap ujian Nabi Ibrahim sukses. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim selalu sukses, hebat, lulus dari ujian Allah. Tapi kita baru datang ke Mekah dipisahkan, mengeluh. Maka wajarlah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang sering mengeluh bukannya kenikmatan dalam beribadah, tapi kegelisahan yang ada, tidak nyaman, oleh Allah diuji, hilang itu, ketinggalan ini dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi karena kita bukan sering bersyukur, bukan hanya melaksanakan perintah Allah. Maka Bapak Ibu, pada waktu itulah Nabi Ibrahim kembali menyembelih, bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah tanggal 8 ketika ke Mina ada yang bertalbiyah, ada yang bertakbir, bertahlil, bertahmid. Sehingga itulah yang menjadi contoh dari milah ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga Bapak Ibu, saat ini kita berada di Mina, luruskan niat. Makanya kenapa Al-Quran tadi saya sampaikan, walillahi ala nas, diawali dengan walillah, wa atimul hajja wal umrota lillah. Dasari kita melaksanakan ibadah haji adalah pembuktian keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku minta ridho agar aku diberikan kemudahan, kelancaran untuk melaksanakan ibadah haji ini. Sehingga ketika kita karena Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku ada dalam prasangka hambaku kepada. Orang-orang ahli fisika baru meneliti sekarang dengan rumus law of the attraction, gaya tarik. Jadi manusia itu adalah magnet. Mereka orang-orang kafir menyebutkan manusia itu magnet. Jika kita berpikir positif, maka akan mendapatkan yang positif. Tapi kita kalau berpikir negatif, dia akan mendapatkan hal yang negatif. Mereka baru meneliti sekarang, ahli fisika itu. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah menyampaikan, ana inda dzanni abdi bi, aku ada dalam prasangka hambaku kepada. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu berprasangka positif, pasti diberikan kemudahan, dimudahkan. Pasti diberikan kelancaran, dilancarkan. Pasti aku akan mendapatkan haji mabrur, haji mabrur. Makanya Bapak Ibu, kenapa haji mabrur itu sampai menyampaikan di dalam hadis Rasulullah ketika menyebutkan haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ada sahabat yang bertanya bahwa ketika kita haji mabrur tidak ada lagi pahalanya kecuali surga. Rasul, haji mabrur itu apa? Kata Rasul ada dua. Satu, tibul kalam, berbicaranya baik, bagus, nyaman, tenang, bikin orang man amana al mu'minuna min lisanihi wa yadihi. Dia hadis yang lain, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim di sana adalah mukmin, adalah yang membuat orang lain aman, nyaman dari mulut dan perbuatannya. Ini di WA ada orang yang men-share habis makan ini, kamu baru sekali saya kadang-kadang menyinggung orang lain. Wah, hebatnya ikut bahagia. Buatlah orang lain bahagia. Itulah seorang yang memiliki keimanan. Makanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menjadi haji mabrur, kata Rasul, jaga mulut, tibul kalam. Apapun yang terjadi di sini, baik itu pembimbingnya, supirnya, apapun yang terjadi, maka jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang negatif. Jaga mulut. Mulai hari ini kita coba berusaha bagaimana menjadi haji mabrur. Jaga mulut, termasuk di WA, apalagi sedang haji, membicarakan, bercanda. Jaga mulut. Yang kedua apa? At-timil jari. Ciri haji mabrur adalah orang yang siap, sering mau berbagi. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Makanya kenapa Ibnu Abbas menyampaikan karena Nabi SAW ajwadan nas, sudah memberikan contoh di dalam hadis Bukhari, Rasulullah adalah orang yang paling ajwad, yang paling dermawan di antara manusia. Maka tentu saja Bapak Ibu, dari sejak sekarang bukan hanya dengan makanan, bukan hanya dengan uang, bagi kita yang memiliki tenaga, memiliki ilmu, kita sedekahkan
kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah, karena kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, sehingga menjadikan motivasi bagi kita semua agar kita bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Karena sekarang masih tanggal 8 Zulhijjah, Rasulullah menyebutkan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Wala jihadun fisabilillah, kata sahabat, termasuk jihad fisabilillah. Wala jihadun fisabilillah, jihad berperang di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan amal ibadah yang dilakukan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Fikirnya, sodakohnya, kalimat thayyibahnya, apa saja yang kita lakukan, baca Al-Qur'annya, itu lebih baik daripada berperang. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, orang keluar membawa hartanya dan jiwanya, kalau yarji, kemudian orang tersebut tidak balik lagi dalam artian mati syahid, baru orang yang seperti itu bisa mengalahkan orang yang beramal 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka Bapak Ibu, kita manfaatkan mulai tengah hari ini, berbanyak berzikir, bertalbiyah, kemudian bertakbir, bertahmid, bertasbih, kemudian baca Al-Quran. Mudah-mudahan kelak setelah beres melaksanakan ibadah haji, kita bukan hanya dihapus dosanya, tapi kita juga membawa hasanat, kebaikan, pahala yang besar di sisi Allah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.